Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang vektor dengan menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menjelaskan metode untuk menentukan resultan vektor, yaitu secara grafis dan analitis. Yang kedua, menggunakan metode analitis rumus kosinus untuk menentukan resultan vektor. Dan yang ketiga, menggunakan metode analitis urai vektor untuk menentukan resultan vektor. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, selain kedua besaran tersebut, dikenal juga besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran skalar ini hanya memiliki nilai dan besaran vektor memiliki nilai dan arah. Vektor dapat digambarkan dengan anak panah. Arah anak panah menunjukkan arah vektor dan panjang anak panah menunjukkan besar vektor. Vektor dapat dituliskan dengan huruf kapital atau huruf kecil. Notasi vektor dinyatakan dengan huruf cetak tegap tebal atau jika ditulis tangan dicetak miring dan disertai dengan tanda panah di atas huruf. Sifat-sifat vektor yaitu dapat dipindahkan asalkan besar dan arahnya tidak berubah, dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, dan dapat diuraikan. Selanjutnya, operasi pada vektor. Operasi pada vektor dibedakan menjadi dua metode, yaitu dengan metode grafis dan metode analitis. Penjumlahan vektor dengan metode grafis dilakukan dengan cara melukiskan penjumlahan dua vektor atau lebih berdasarkan besaran besar dan arahnya membentuk suatu bidang datar. Metode grafis ada tiga, yaitu metode segitiga, poligon, dan jajar besar. Salah satu contohnya adalah penjumlahan vektor untuk vektor segaris dan searah. Nah, lihat pada gambar terdapat dua buah vektor. Yang pertama, vektor perpindahan sebesar 4 cm, dan yang kedua, vektor perpindahan dengan besar vektor 6 cm. Nah, kita ingin mengetahui berapa resultan vektor perpindahan tersebut. Nah, caranya kita lukiskan, kemudian kita jumlahkan resultannya menjadi R sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10 cm. Jadi, resultan kedua vektor tersebut sebesar 10 cm. Penjumlahan vektor dengan metode grafis secara segitiga. Misalkan terdapat dua buah vektor gaya, yaitu F1 dan F2. Kita diminta untuk menghitung berapa resultan kedua gaya tersebut. Jadi, F2 kita pindahkan, kemudian kita tarik garis sebesar R. Nah, misalkan F1 atau vektor gaya pertama sebesar 3 Newton dan F2 2 Newton dan sudut antara F1 dan F2 sebesar 120 derajat. Maka besar resultannya yaitu akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos gamma. Kita masukkan nilai F1-nya sebesar 3, jadi 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 2 cos 120 sama dengan akar 3 kuadrat sama dengan 9, 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12, dan nilai cos 120 derajat yaitu sebesar minus 0,5. Kita sederhanakan menjadi akar 13 dikurang 6. Jadi resultannya adalah akar 7 Newton. Penjumlahan secara analitis. Metode analitis adalah cara melukiskan dan menentukan hasil penjumlahan vektor melalui proses penguraian vektor menjadi vektor komponennya.
Nah, di jenjang SMA, vektor hanya diuraikan pada arah sumbu X dan Y saja. Perhatikan gambar. Pada gambar terdapat 3 buah gaya, yaitu F1 sebesar 5 Newton, F2 sebesar 9 Newton, dan F3 sebesar 4 Newton. Kita diminta untuk menentukan resultan gaya pada gambar tersebut. Perhatikan gaya F1. Gaya F1 terletak di antara sumbu X dan sumbu Y. Maka terdapat komponen gaya F1 pada sumbu X dan komponen gaya F1 pada sumbu Y. Kita proyeksikan gaya F1 ke sumbu X, kita dapatkan F1X, dan proyeksikan gaya F1 ke sumbu Y, kita dapatkan F1Y. Pada vektor F2 juga terdapat F2X dan F2Y. F2X merupakan komponen gaya pada sumbu X dan F2Y merupakan komponen gaya F2 pada sumbu Y. Jadi gaya F2 ini sama dengan F2X ditambah F2Y. Begitu pula pada gaya F3, terdapat komponen gaya F3X pada sumbu X, dan pada sumbu Y terdapat komponen gaya F3Y. Jadi pada gaya F3 sama dengan F3X ditambah F3Y. Kita uraikan gayanya satu persatu. Yang pertama F1X. F1X sama dengan F1 cos 45 derajat. Kenapa 45? Karena sudut pada gaya F1 yang diproyeksikan kepada sumbu X atau F1X sebesar 45 derajat. Cos 45 ini merupakan sudut bawah. Jadi nilainya dapat kalian lihat pada tabel berikut. Pada tabel dapat kalian lihat sudut dari 0 derajat hingga 90 derajat. Kita lihat untuk cos 45 derajat yaitu sebesar 1/2 akar 2. Karena gaya F1 terdapat di kuadran 1, maka nilai X dan Y-nya itu positif. Jadi F1X sama dengan F1 cos 45 derajat. Kita masukkan nilai F1-nya sebesar 5 Newton dan cos 45 derajat sebesar 1/2 akar 2. Kita kalikan, didapatkan hasilnya 2,5 akar 2 Newton. Nah, untuk F1Y sama dengan F1 sin 45 derajat. Masukkan nilai F1-nya 5 Newton dan nilai sin 45 kita lihat di tabel sebesar 1/2 akar 2. Kita dapatkan hasilnya F1Y sama dengan 2,5 akar 2 Newton. Selanjutnya kita uraikan gaya F2. Yang pertama F2X sama dengan F2 cos 60 derajat. Masukkan nilai F2-nya yaitu sebesar 9 Newton dan cos 60 lihat pada tabel sebesar 1/2. 9 kali 1/2 yaitu sama dengan 4,5 Newton. Karena F2 terdapat pada kuadran 4, maka nilai pada sumbu X-nya yaitu positif dan pada sumbu Y-nya bernilai negatif. Jadi F2Y sama dengan minus F2 sin 60 derajat sama dengan minus 9 Newton dikali masukkan nilai sin 60 sebesar 1/2 akar 3. Kita kalikan hasilnya minus 4,5 akar 3 Newton. Selanjutnya kita uraikan gaya F3. F3 dapat pada kuadran ketiga. Jadi nilai pada sumbu X-nya yaitu negatif dan pada sumbu Y-nya juga negatif. Jadi F3X sama dengan F3 cos 30 derajat sama dengan minus masukkan nilai F3-nya 4 Newton
dikalikan cos 30 yaitu sebesar 1/2 akar 3. Kita kalikan, hasilnya menjadi minus 2 akar 3 Newton. Selanjutnya komponen F3Y sama dengan minus F3 sin 30 derajat sama dengan minus, masukkan nilai F3 4 Newton dikali sin 30 yaitu sama dengan 1/2. Kita kalikan, hasilnya minus 2. Nah, setelah kita menguraikan semua komponen gayanya pada sumbu X dan sumbu Y, sekarang kita gabungkan semua gaya pada sumbu X. Jadi, sigma Fx sama dengan F1x ditambah F2x ditambah X ditambah F3x. Masukkan nilai F1x-nya 2,5 akar 2 Newton ditambah F2x 4,5 Newton dan F3x sebesar minus 2 akar 3 Newton. Kita jumlahkan 3,53 ditambah 4,5 dikurang 3,46 sama dengan 4,57 Newton. Kita bulatkan, hasilnya menjadi 4,6 Newton. Selanjutnya kita gabungkan semua komponen gaya sumbu Y. Kita dapatkan sigma Fy sama dengan F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. Masukkan nilai F1Y sebesar 2,5 akar 2 Newton ditambah minus 4,5 akar 3 Newton ditambah minus 2 Newton. Jumlahkan, kita dapatkan 3,53 dikurang 7,8 dikurang 2 sama dengan minus 6,27 Newton. Kita bulatkan menjadi minus 6,3 Newton. Nah, setelah kita dapatkan komponen gaya pada sumbu X dan sumbu Y, kita jumlahkan semua gaya tersebut. Kita dapatkan gaya F sama dengan Fx ditambah Fy. Masukkan nilai Fx-nya 4,6 Newton ditambah Fy minus 6,3 Newton. Jadi hasilnya 1,7 Newton. Baiklah anak-anak, itulah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.